Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba memberikan resep martabak manis asli Holland. Karena selama ini yang beredar itu saya lihat rata-rata produk dari Tegal ya, Tegal. Yang bedakan dengan nanti di sini akan kelihatan perbedaan martabak Bangka atau Holland dengan martabak Tegal. Kalau Tegal itu saya perhatikan itu memang resepnya itu dia memakai terlalu banyak bahan dan agak teksturnya itu agak keras. Ya, kalau Holland bukan saya mengatakan Tegal tidak bagus, cuman memang ada sebagian selera yang suka Tegal, ada juga yang suka yang lembut. Nah, ini saya akan memberikan resep martabak manis. Saya sengaja pakai masker supaya nggak ketahuan ya. Maaf ya. Ini air dulu saya kasih. Saya buat untuk takaran sedikit dulu ya, 2 kilo. Di sini saya pakai tepung protein sedang, bisa segitiga. Dan kebetulan ini yang ada. Ini air kompas ya. Air saya kasih sisakan sekitar 20%. Nah, anggap ini air sekitar 2000, airnya sekitar 2400. Boleh kita kasih air dulu sekitar air 2100 atau 2200. Setelah itu kita masukkan tepung. Nah, ini saya buat adonan dasar dulu. Adonan dasar ini tidak tercampur semuanya. Hanya air dengan tepung, vanili juga, dan pewarna. Oke. Saya giling dulu. Saya mixer dulu ya. Ini harus kecepatan sedang. Mulai. Nah, ini kecepatan sedang ini. Ini saya mixer ini sekitar minimal ini 15 menit untuk menciptakan gluten. Banyak mengatakan bahwa memakai mixer itu tidak bagus. Sebenarnya itu pendapat keliru ya. Karena sebaik-baik ini untuk mengadon martabak manis itu tidak bisa mengharapkan namanya mesin. Walaupun Anda memakai rotan bagaimanapun, ini sangat halus. Hasilnya akan lembut dan cepat matang pada saat dimasak. Ya, ini saya mixer dulu. Ini boleh ditambahkan pewarna ya. Pewarna secukupnya saja untuk memberikan kesan yang bagus, maksudnya itu warnanya kuningnya, kuning tua ini tanpa perasa ya. Secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya lanjut pembuatan martabak manis asli Holland ya. Ini tadi sebelumnya saya memakai bahan dasar. Bahan dasarnya itu air dan tepung dengan sedikit pewarna kuning tua untuk mempercantik. Ya, kita lanjut ke tahapan adonan kedua. Ini adonan dasar. Saya pisahkan kenapa saya buat dulu adonan dasar agar tidak terlalu amis pada saat dijual. Bisa dicampur sekaligus, tapi saya lebih memilih untuk membuat dua adonan. Oke, ini pertama ini ya. Yang pertama adonan dasar itu cukup tepung, air dengan pewarna. Untuk airnya itu dia tadi yang saya bikin itu 2000 ya. 2 kilo dengan protein sedang. Di
bisa segitiga dengan kompas, yang jelas protein sedang. Kedua, airnya itu 2000, total semua 2400. Untuk adonan pertama itu saya memakai 2200. Jadi saya sisakan ya 200 mili. Ya. 200 mili ya. 200 mili. Oke, untuk yang kedua ini saya buat bisa memakai vanili untuk menghilangkan bau amis juga ini. Semua saya pakai bahan kupu-kupu aja yang umum didapatkan di warung lah, apa di Alfamart, apa Indomaret ini. Secukupnya. Kedua, soda kue, baking powder, 1 eksen aja, merek kupu-kupu semuanya. Untuk telur ya bisa dilihat bisa 5 butir. Oke, saya mixer dulu ini, saya tuang kembali untuk adonan kedua. Sekitar 100 ya. Ini kecepatan paling sedang ya. Kecepatan paling sedang. Nah, ini saya gunakan telurnya ya. Untuk telur saya selalu pisahkan di sini ya, karena jangan sampai kita tuang di sini, pecahkan di wadah, ternyata ada telur yang rusak. Jadi kita pecahkan sedikit-sedikit di sini ya. Jadi, kalau rusak kan cuma di sininya saja, tidak membasir di adonan. Rusak. Biasakan seperti itu ya. Saya pisahkan dulu. Oke, ini saya matikan dulu. Matikan, ini usahakan mixernya kecepatan paling lambat ya. Ini telurnya. Alhamdulillah telurnya nggak ada yang rusak ya. Ini baru boleh vanili. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Merek kupu-kupu lah. Ini pewarnanya. Ini semua. Nah, ini bisa di BP-nya ya, baking powder ini cukup sedikit saja, 1/4 dari takaran 2,5 mg ya. Oke, ini kita sambung tadi karena videonya mati. Ini baking powder dikasih masuk di sini. Jadi setelah itu ya tunggu 1 menit ya. 1 menit larut. Nah, terakhir ini sodanya saya kasih 1,5 sendok ya. 1,5 sendok. Di sisa air tadi ya, yang 100 ml yang saya larutkan, yang saya sisakan ini dilarutkan ya. Matikan dulu. Ini kita larutkan. Nah, kita larutkan. Nah, kita campurkan, kita mixer ulang. Nah, jadi saya ulangi resepnya ya. Adonan dasar 2 kilo, air total 2400, gula 500 lah bisa. Per kilonya itu bisa 250, 270, tapi saya bisa pakai 500, tergantung selera mau manis atau tidak. Caranya dicampurkan ya. Tadi ini setelah adonan dasar masuk adonan kedua, air, sisa air, gula, dilarutkan kembali telur, dan terakhir baking powder, vanili, dan terakhir ini air soda yang dilarutkan di sisa air. Atas diaduk kembali kurang lebih 1 menit, sampai 1 menit saja lah dicampur. 1 menit ini bisa dicetak
minimal kita fermentasikannya kurang lebih 1 jam, 1 jam atau setengah jam juga bisa, sudah bisa. Oke, nanti selanjutnya videonya saya akan bagikan teknik-teknik pengapiannya, selain resep, teknik pengapian, faktor-faktor kegagalan, dengan apa penyebab-penyebabnya, kenapa bisa bantet, banyak yang belum dijelaskan di YouTube. Nanti saya share semuanya insya Allah. Tetap ikuti channel saya dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.